Demikianlah Dharma Desana dari Maha Guru tercinta yang begitu berharga, Kanan Sejun. Terima kasih juga kepada Ancarya pemimpin kita hari ini, Lian Yang Sangse, Biksu nama pendamping Lian Xia Fase dan juga Lian Qi Fase. Selanjutnya kami persilakan Lian Yang Sangse untuk memberikan Dharma Desana. Silakan Sangse. Marilah kita kembali beranjali. Sembah sujud kepada Maha Mula Vajracarya Dharma Raja Liensen. Sembah sujud kepada idam kebaktian pada malam hari ini Bodhisattva Siti Garba. Sembah sujud kepada para guru sesepuh, para Buddha Bodhisattva, Dharma Pala dan para makhluk suci di altar mandala yang telah memberkati kebaktian sadhana Bodhisattva Siti Garba selesai dengan manggala dan memberkati agar sharing dharma pada malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk para insan. Om Guru Dian Sen Siti Hom. Lian Xia Fa Se, Lian Qi Fa Se, Jiang Se, Zhu Jiao, dan saudara-saudari sedharma yang hadir di wihara maupun menonton secara live di rumah, selamat malam, Amitofo. Malam hari ini saya ingin sharing sedikit tentang salah satu dharma atau metode Cui Su Jian Wang Shen Fa. Ini artinya adalah metode paling cepat untuk berpulang. Berpulang itu wangsen, kita tahu wangsen itu artinya kalau orang meninggal kita bilang sudah wangsen. Nah di sini mungkin banyak umat yang suka salah kaprah, makanya malam hari ini saya ingin jelaskan supaya kita semua mengerti. Ini salah satu metode paling luar biasa yang sudah diturunkan Maha Guru. Di sini jadi metode paling cepat untuk berpulang. Bukan berarti kalau kita mempraktekkan atau menekunin metode ini, berarti kita bisa cepat atau segera meninggal dunia atau cepat terlahir kembali. Bukan itu maksudnya. Nah sebelumnya saya ingin perlihatkan terlebih dahulu, ini adalah gambar di mana kalau kita ingin menekunin metode ini, kita mesti hafal terlebih dahulu gambar ini. Di sini ada re. Re itu adalah cahaya matahari, kemudian ada yue kuang, re kuang, yue kuang, cahaya bulan, kemudian ada xing kuang, cahaya bintang. Dan di dalam lingkaran ada sebuah teratai. Teratai itu adalah di mana kita visualisasi diri kita kalau kita menekuni untuk diri kita sendiri. Atau untuk keluarga kita, teman kita, sanak keluarga, kita bayangkan dia duduk di dalam teratai tersebut. Nah di sini adalah bisa dibilang seperti gambar fu ya, gambar talisman. Kita hafalkan jadi kita mendapatkan cahaya dari matahari, bulan, bintang supaya kita bisa segera terlahir di alam suci. Nah ini adalah gambarnya. Jadi kalau kita bantu orang, kita visualisasikan gambar ini dan orang tersebut naik masuk ke dalam. Jadi sewaktu dia menjelang ajal, orang tersebut masuk ke dalam dan bisa dijemput oleh Maha Guru terlahir di alam Maha Padmini Loka. Tetapi kalau kita yang masih hidup menekunin sadhana ini untuk diri kita sendiri, maksudnya adalah supaya kita bisa segera dan cepat mengenali tanda-tanda pembebasan ketika kita menghadapi kematian. Dengan kita bisa dengan cepat mengenali tanda-tanda menghadapi kematian, berarti kita dapat memperoleh kelahiran kembali di tanah suci. Yang dimaksud dengan tanda-tanda pembebasan atau tanda-tanda supaya kita bisa segera terlahir di tanah suci adalah, yaitu kita bisa segera mampu mengenali cahaya kebijaksanaan. Ketika kita akan meninggal atau menjelang ajal, ada 2 kali kesempatan untuk terlahir di alam suci. Yang pertama tadi ya, muncul cahaya. Itu hitungannya sekian detik, cepat sekali. Yang kedua adalah Wen Wu Pai Chun akan muncul. Wen Wu Pai Chun itu adalah bentuk-bentuknya ada yang bentuk roda, angkara murka, ada yang bentuk welas asih. Mereka muncul untuk datang menjemput kita. Nah,
Kalau kita menekuni metode ini adalah artinya kita bisa dengan sangat cepat, paling cepat mampu mengenali semua tanda-tanda yang mampu menuntun kita dan menjemput kita segera menyatu atau terlahir ke alam suci. Supaya kita jangan sampai melewatkan kesempatan. Banyak sekali orang-orang yang tidak mengerti atau tidak melatih diri, mereka tidak tahu bahwa ini contohnya adalah cahaya kebijaksanaan yang bisa menuntun kita terlahir di alam suci. Mereka berpikir bahwa itu adalah hanya sebuah penampakan. Tetapi sebenarnya itu adalah tanda-tanda yang bisa membawa kita terlahir di alam suci. Sebelumnya kalau kita sering dengar, kalau orang sehabis sudah meninggal selama 7 hari, 14 hari sampai 49 hari, mesti membantu mendiang atau yang sudah meninggal tadi untuk melakukan namanya songcing, ritual pembacaan sutra ataupun ritual. Nah di sini kita mesti tahu bahwa angka-angka tadi hari-hari tadi 7 hari, 14 hari, 49 hari, belum tentu sama dengan di alam bardo atau di alam mereka. Karena hitungan alam kita dengan alam mereka itu berbeda. Bahkan ada yang hanya 1 petikan jari, mereka pun langsung mencakup 14 hari atau langsung 49 hari. Sehingga semuanya tergantung dengan apa? Dengan kondisi batin dari makhluk itu atau si mendiang tadi. Kalau dia adalah orang yang dari hidupnya sudah banyak melatih diri, banyak baca mantra, sering meditasi, itu mungkin hanya dalam petikan jari dia langsung terlahir di alam suci. Atau bahkan ada orang yang tadi butuh waktu yang panjang. Bahkan setelah lewat 49 hari pun dia belum tentu bisa terlahir di alam suci. Sehingga di sini kita mesti pertama mengenali dulu. Dengan adanya metode ini kita mendapatkan namanya kebijaksanaan. Kita langsung dapat mengenal. Tidak ada lagi namanya keraguan-raguan dan kita langsung bisa masuk ke dalam cahaya. Begitu metode ini kita tekunin, ketika muncul cahaya di dalam kita menjelang ajal, kita pun langsung masuk ke dalamnya. Begitu muncul bunga teratai, kita pun langsung masuk ke dalamnya. Dan disinilah keunggulan dari metode ini. Kita mampu segera mengenali, kita mampu segera masuk ke dalam cahaya atau bunga teratai tersebut. Dan metode ini bukan hanya ditekuni untuk diri kita sendiri, kita pun mampu membantu orang lain. Nah, intinya adalah kuncinya tadi yang paling penting pertama, mampu membantu kita mengenali cahaya kebijaksanaan. Yang kedua, mampu membantu kita mengenali yaitu makhluk suci. Baik itu yang bentuknya angkara murka ataupun yang welas asih, kita langsung mencapai namanya keyogaan, manunggal dengan mereka. Nah di sini ketika orang yang sudah meninggal atau tadi keluarga kita, orang tua kita pun bisa mendampingi mereka. Baik itu dengan menuntun mereka yaitu menemani mereka membaca mantra, melafalkan mantra atau kita tuntun. Nah tuntunan ini bahasa tuntunan banyak orang tidak mengerti. Mereka berpikir kita cukup baca mantra di samping mendiang. Tapi terkadang kita mesti tuntun. Contohnya apa? Kita bilang ikut kita visualisasi. Kalau muncul cahaya putih, masuk ke dalam cahaya putih. Atau kita visualisasi, bilang ke mendiang, sewaktu hidup dia suka baca nama Buddha Amitabha. Kita bilang ke mendiang bahwa sekarang coba ingat bentuk Buddha Amitabha seperti apa bentuknya. Kalau Buddha Amitabha muncul, ikutlah Buddha Amitabha terlahir ke alam Sukawati. Atau kita bilang bahwa ketika muncul cahaya putih, jangan ragu-ragu masuk ke dalam cahaya putih tersebut. Intinya adalah kita membantu si mendiang tadi supaya dia lebih gampang untuk visualisasi. Kalau orang sedang menghadapi kematian, biasanya batinnya kacau. Kalau tidak dituntun, dia sudah lupa bagaimana melakukan visualisasi atau bagaimana mengingat idamnya sendiri. Tapi ketika kita ada di sampingnya, itu ibaratnya kita melempar sebuah tali, menolong atau kasih ibaratnya orang jatuh ke dalam lautan, kita sudah lempar ban pelampung atau melempar tali untuk menyelamatkannya.
Nah ketika itu dia tiba-tiba teringat kembali bahwa oh ya guru saya Liansen Hofo atau idam saya Buddha Amitabha. Dan si mendiang langsung tiba-tiba seperti ingat kembali dan batinnya pelan-pelan akan menjadi lebih tenang. Dari pengalaman yang Sangse pernah lakukan, yaitu Huang Jinpa Xiaoshi 8 jam mulia, kita udah sering lihat ya orang yang waktu meninggal ada yang batinnya kacau sekali. Terlihat dari mana batinnya kacau? Matanya terbuka atau jadi secara dari mukanya kita bisa kelihatan ya bahwa dia meninggalnya dengan tidak tenang. Masih banyak hal-hal yang dia belum lakukan, yang belum dia sempat ucapkan ke keluarganya. Dan yang mesti kita lakukan tadi ya, kita mulai menuntun si mendiang atau kita menenangkan hatinya terlebih dahulu. Setelah 8 jam tersebut atau baru baca 2-3 jam, kita lihat mukanya mulai terjadi perubahan. Perubahan yaitu menjadi lebih cixiang. Yang tadinya mata terbuka akhirnya bisa menutup kembali, contoh ya. Atau yang tadinya mukanya sudah seperti kehitaman, pelan-pelan akhirnya menjadi putih kemerahan. Nah ini adalah keunggulan ataupun luar biasanya dari metode atau dharma yang sudah kita diajarkan oleh Mahaguru yang sudah kita tekunin. Dan yang paling penting adalah orang-orang yang ada di samping ini pun kita juga selain kita baca mantra untuk si mendiang, kita pun mesti menuntun keluarga atau anggota keluarga yang lain. Kenapa? Karena waktu orang meninggal, indranya menjadi peka. Peka itu semua indera, baik pendengaran, baik itu sentuhan, itu semuanya menjadi lebih 7 kali, berapa puluh kali lipat lebih peka. Dan saat itu yang kita harus mengerti bahwa karena indera pendengarannya 7 kali lebih peka, kita baca mantra pun tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu, harus sekencang mungkin supaya apa? Supaya si mendiang mendengarkan kita. Kita mesti tahu bahwa kita cukup baca dengan tenang. Si mendiang pun akan mendengarnya. Dan yang paling penting ada kebanyakan orang yang sering kita lihat ya, ketika orang tuanya baru meninggal, si anaknya sudah sibuk apa? Sibuk ribut masalah warisan, masalah bagi harta. Bayangkan ya, kalau mereka ribut bukan tidak harus di samping badan jenazah ya. Di luar aja mereka ribut, jenazah pun mendiang tadi sudah kedengaran, karena tadi 7 kali lebih peka. Mereka pun bisa nembus tembok. Sehingga kita ketika anggota keluarga kita meninggal atau orang yang lebih tua, orang tua kita jangan ributi masalah duniawi terlebih dahulu. Kita mesti menenangkan batin mereka supaya mereka bisa terlahir ke alam yang lebih baik, baru kita mengurusi masalah duniawi. Nah yang sering terjadi adalah anaknya sudah sibuk ya, teriak-teriak masalah, oh ini rumah ini saya mau ambil ya rumah ini ya, atau ini milik saya ya tanah ini ya. Sehingga apa yang terjadi? Yang harusnya mendiang maunya lahir ke alam suci melihat anaknya sudah ribut-ribut, batin mereka akhirnya kacau. Sudah melupakan, lebih ada kesedihan, lebih banyak kesedihan, lebih banyak bahwa kenapa anak saya seperti ini ya. Dan akhirnya mereka sudah melewatkan kesempatan untuk tadi ya masuk ke dalam cahaya, masuk atau mengikuti Buddha Bodhisattva terlahir ke alam suci. Nah ini adalah yang mesti kita perhatikan dan bagi kita yang masih hidup saat ini, yaitu kita coba mulai pelajarin, pahami terlebih dahulu. Setelah kita paham, baru ketika kita menekunin metode ini akan banyak sekali namanya kontak batin ataupun lebih cepat mencapai keberhasilan. Untuk mendapat atau menekunin metode ini pertama mesti abhiseka, itu udah pasti ya. Abhiseka langsung dari Mahaguru boleh tulis surat, kemudian boleh tanya ke acarya atau ke fase untuk bagaimana cara menekuninya. Kemudian setelah kita tekunin ini, kita tadi ingat ya gambar tadi mesti diingat. Dan kemudian setelah kita ingat, yang paling penting adalah kita tiap hari mesti tekun bersadana. Kenapa? Kalau kita hanya hari ini sembahyang, besok tidak sembahyang, seminggu tidak sembahyang, sebulan tidak sembahyang, kemudian bulan berikutnya baru datang sembahyang lagi, kita pun menjadi belum terbiasa. Kita ketika terjadi sesuatu, karena kita tahu bahwa kematian itu tidak menunggu orang ya. Kematian itu tidak menginformasikan bahwa besok kamu akan meninggal ya, siap-siap ya. Enggak ya, semua orang itu ibaratnya
bisa terjadi kapan aja. Sehingga kalau itu terjadi, dan karena kita sudah tekun bersadana setiap hari, kita udah ada namanya persiapan. Kita tidak kaget, kita tidak khawatir. Kita senantiasa mengingat mula guru, mengingat mula hidam kita untuk datang menjemput kita. Sehingga tadi ya, yang paling penting tekun bersadana adalah salah satu kuncinya juga supaya kita bisa terlahir ke alam suci. Nah, mudah-mudahan kita semua udah ngerti bahwa metode ini adalah bukan berarti kita setelah kita menekuni kita segera meninggal dunia, bukan ya. Bahwa dengan kita menekuni metode tadi, Sujie Wang Sheng Fa ini, kita saat kita menjelang ajal, kita langsung dengan cepat bisa mengenali tanda-tanda untuk membantu kita terbebaskan atau terlahir ke alam suci. Ini maksudnya. Dan semoga kita semua punya kesempatan terlahir ke alam suci yaitu Mahapadmini Loka. Dan sekali lagi Sesi Tachia, besok masih ada sadana penjapaan Sutra Siti Garba. Dan sekali lagi terima kasih yang sudah datang setiap hari dan yang menonton dan mengikuti penjapaan Sutra Siti Garba dari Wihara Padma Suci. Sesi Tachia, Om Mani Padme Hum.